Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bahrul Amarudin di tutorial Framework Y. Pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa key konsep yang ada di Framework Y. Key konsep merupakan beberapa bagian penting di Y yang harus dipahami oleh developer atau pengembang aplikasi Framework Y. Ada beberapa. Yang pertama, components, properties, event, behavior, configuration, aliases, dan auto loading. Seperti apa dari setiap bagian-bagian ini? Mari kita langsung saja bersenang-senang. Nah, di sini kita kembali lagi dengan project kita sebelumnya, yaitu blog, di mana untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai komponen. Y adalah framework yang menyediakan fitur berdasarkan object oriented programming, yaitu komponen, di mana beberapa komponen yang sudah disediakan oleh Y bisa kita cek berada di directory vendor, kemudian di Y-Soft Y. Nah, di sini kita bisa cek semisal grid view. Nah, grid view ini adalah sebuah kelas yang sudah disediakan oleh Y, di mana kelas grid view ini berfungsi sebagai tabel. Semisal di website kita yang sebelumnya, di mana sudah terdapat tabel kategori. Nah, di sini tabel kategori ini memanfaatkan komponen grid view. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Mari kita cek di source code-nya, di mana pada controller, kategori controller, di action index, dia akan merender view index yang ada di web, yang ada di view kategori index. Nah, di index ini dia menggunakan kelas grid view sebagai widget untuk menampilkan datanya dengan ID, nama, seperti itu. Semisal kita ingin mengubah ini tidak menjadi nama, menjadi kategori, maka akan error karena ini tidak dikenali di database kolomnya. Nah, seperti itu. Lalu, apakah kita bisa membuat komponen sendiri di? Tentunya bisa, dengan cara seperti ini. Langkahnya, yang pertama teman-teman harus membuat directory baru bernama komponen. Kemudian teman-teman create file, semisal kotak besar .php. Nah, di mana kita bisa menuliskan kodenya. Yang pertama teman-teman harus menuliskan namespace-nya dulu. Namespace backend slash components. Kemudian is base komponen. Nah, kita akan melakukan extend class ke kelas komponen. Kemudian kita bisa membuat sebuah fungsi
semisal fungsinya tes, dimana tes ini akan menampilkan hello saya fungsi tes, menampilkan string hello saya fungsi tes. Nah, setelah membuat komponen ini, teman-teman harus melakukan konfigurasi di config main, dimana di sini teman-teman bisa membuat komponen baru. Seperti ini. Kotak besar, maka kita berikan path-nya backend components kotak besar. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah komponen ini sudah bisa kita akses, maka kita bisa coba ngetes di kategori controller di action index. Semisal di sini kita komen, kita cara mengaksesnya seperti ini. $app komponennya kotak besar, kemudian nama metodenya metode tes. Kita simpan, maka ketika kita mengakses halaman ini akan muncul hello saya fungsi tes. Komponen teman-teman akan sudah bisa terrender dan terkirimkan ke klien atau usernya. Demikian cara untuk membuat komponennya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas properties. Apa sih itu properties? Properties adalah ketika teman-teman membuat sebuah komponen, maka kelas komponen ini bisa memiliki beberapa properties atau atribut. Semisal di sini teman-teman menambahkan private $count sama dengan 0. Semisal seperti ini, maka teman-teman menambah sebuah properties baru yaitu count dengan value 0. Bisa juga membuat metode, termasuk fungsi tes ini adalah properties dari kelas kotak besar. Kemudian ada lagi yaitu event. Kalau kita melihat dari komponen yang sudah disediakan oleh Y tadi seperti grid view, maka kita bisa belajar dari grid view. Dia ada beberapa banyak properties seperti filter post header, data kolom class, caption, dan lain-lain. Itu merupakan properties dari kelas grid view. Kemudian ada lagi event. Apa itu event? Event adalah suatu kejadian atau aksi yang bisa dilakukan oleh komponen itu sendiri. Contoh semisal ada event run seperti ini untuk melakukan sebuah kejadian rendering run. Kemudian ada event error seperti itu. Seperti ketika teman-teman di sini, saya kembalikan dulu. Nah, di sini ada action atau event create, ada view, ada edit, ada hapus, seperti itu. Itu adalah event yang disediakan oleh Y, dimana itu melekat pada komponen tadi. Kemudian ada juga behavior.
behavior ada di controller. Misal di sini kita bisa belajar di sini ada metode behavior di mana dia berisi mengenai akses, verbs dan lain-lain. Ketika dia diakses, semisal ada rulesnya. Behavior adalah suatu kebiasaan kan. Jadi kebiasaan dari site controller ini, dia sebelum diakses akan melakukan pengecekan dulu apakah dia sudah login atau belum, seperti itu. Semisal ini behaviornya harus login, seperti itu kan. Kalau dihubungkan dengan framework lain mungkin bisa disebut dengan middleware ya, kalau teman-teman sudah familiar dengan istilah middleware. Kemudian ada lagi configuration, dimana seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu di config main.php, dimana ini adalah konfigurasi yang bisa teman-teman ubah, bisa teman-teman tambahkan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga alias, komponen alias, dimana komponen alias ini teman-teman bisa membuat sebuah alias yang berisi suatu value. Semisal di sini fungsi pass akan kita modifikasi. Semisal di sini kita beri param $param, kemudian di sini dia akan echo $param. Maka di kategori controller ini kita bisa berikan string halo, kemudian ketika kita akses maka akan muncul halo, seperti itu. Nah, semisal di sini kita bisa membuat alias i set alias, kita membuat sebuah alias dengan tanda add halo dengan value halo. Kemudian di sini kita bisa memberikan untuk pemanggilannya yaitu y get alias add halo, seperti itu. Bisa kita coba. Nah, sudah berhasil. Misal ini kita ganti nilainya halo user, maka akan tampil halo user. Itu adalah alias, dimana kita bisa menginputkan suatu value ke suatu variabel di y dengan disimpan di kelas y. Ada metode set alias dan get alias, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada auto loading. Nah, apa sih auto loading itu? Auto loading adalah ketika kita mengakses website pertama kali, biasanya kan di web, kemudian dia akan mengakses index.php. Nah, di mana di index.php ini terdapat source code yang meng-create suatu action atau suatu objek application-nya, kemudian dia memanggil metode run, di mana di metode run inilah aplikasi Y akan running ketika teman-teman melakukan sebuah request terhadap framework atau website yang dibangun oleh framework Y. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada sesi kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.